kembali lagi Imam ini mengingatkan bahwa ingat wahai hamba, bahwa penyakit fisik itu seberat apapun penyakitmu, ya, seberat apapun, kamu punya penyakit yang paling berat sekalipun, penyakit fisik ini akan sembuh dengan kematian. Kalau kamu mati, sembuh penyakit itu. Tapi hati-hati dengan penyakit hati. Ya, penyakit hati tidak akan selesai dengan kematian. Karena itu, setiap perbuatan buruk kita, setiap penyakit-penyakit hati kita, keangkuhan, kesombongan, iri hati, dendam, dan lain sebagainya, merasa dirinya lebih daripada yang lain. Ya, seorang yang punya sifat narsisme, atau punya sifat egois dan lain sebagainya, atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan kepada orang lain, ini kalau dia ketika sebelum mengalami kematian dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit jiwa ini ketika kamu mengalami kematian, penyakit ini akan menguasaimu dan tak akan tersembuhkan penyakit itu. Kamu akan hidup dengan derita daripada penyakit-penyakit itu. Seperti yang kemarin saya jelaskan ya, saya contohkan kemarin itu bahwa ada orang-orang di dunia yang melakukan kejahatan ya, katakanlah membunuh orang, ya. Dia sampai mati, dia tidak bisa dia tenangkan jiwanya akan penyesalan tentang kesalahan yang dia buat. Tidak bisa dia hilangkan itu, akan terngiang terus, dia akan menderita terus. Dan tidak jarang orang-orang yang melakukan kejahatan, kemudian dia akan mengalami penyakit jiwa. Karena fitrah manusia ini bersih. Jadi ketika dia berbuat buruk, dia tidak bisa berhenti menyesal. Dia tidak pernah berhenti menderita, dia terus menderita. Dan karena itu kemudian kenapa orang kemudian mencari barang-barang yang memabukkan? Karena apa? Karena dia tidak tahan, kalau dia sadar, dia ingat kesalahannya. Dia berusaha untuk menghilangkan kesadarannya. Dan betapa menderitanya manusia. Dan ketika manusia mati, penglihatannya semakin tajam, pendengarannya semakin tajam, ingatannya semakin tajam. Jadi seluruh perbuatan buruk kalau dia belum minta ampun sebelum berakhirnya periode dunia, maka itu akan menjadi penderitaan sepanjang masa. Sedikit ini ada apa namanya itu? Ada sedikit cerita lah bahwa ternyata api neraka itu bagi orang-orang yang berbuat kejahatan itu adalah pereda sakit mereka. Susah kan? Dipahami kan? Susah kan? Tapi kalau saya contohkan, Anda akan memahami dengan mudah. Jadi bahkan neraka itu adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal muslimin wal muslimat min adbaihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian 40 hadis kita, Al-Arba'una Hadithan lil Imam Al-Humaini, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Dan kita telah sampai pada hadis ke-12.
hadis tentang tafakkur, dan karena pembahasan dan keterangan beliau panjang tentang hadis tafakkur ini, maka kita sekarang ini ada pada pertemuan yang ketiga ya dari hadis tafakkur. Kita refresh ya bahwa hadis yang dibawakan oleh Imam Humaini tentang tafakkur ini adalah hadis dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika Imam Ja'far alaihissalam berkata, kana Amirul Mukminin alaihissalam yaqul. Artinya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam seringkali berucap akan hal ini, berpesan akan hal ini. Apa itu? Imam Ali berkata, nabbih bitafakkuri qalbak. Jadi bangunkan dengan tafakkur hatimu. Ini juga dalam pembahasan yang lalu telah kita jelaskan bahwa kalau orang yang tidur itu fisiknya ya, cukup dengan dipanggil namanya atau disentuh tubuhnya, maka dia akan bangun. Tapi kalau yang tidur hatinya itu tidak bisa dengan dipanggil namanya atau dengan disentuh tubuhnya. Cara membangunkan hati manusia itu dengan tafakkur, dengan berpikir. Nabbih bitafakkuri qalbak. Artinya lewat riwayat ini Imam Humaini menjelaskan boleh jadi ada orang itu yang sedang melek matanya, dia tidak sedang tidur, tapi hatinya sedang tidur. Dan ini sudah kita bahas pada dua pertemuan yang lalu. Nabbih bitafakkuri qalbak. Pesan yang kedua beliau adalah wajafi anil laili jambak. Jadi manusia itu untuk sampai pada kesempurnaan hakikinya, dia harus memulainya dengan tafakkur. Kemudian langkah keduanya tidak hanya cukup dengan tafakkur, tapi manusia harus membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain memang ibadah-ibadah yang diwajibkan ya, yang penting untuk dilakukan oleh seseorang dalam rangka meraih kesempurnaannya adalah urusan bangun malam. Wajafi anil laili jambak. Dan sepanjang kamu tidur di malam hari ini harus ada waktu yang kamu pisahkan ya tubuhmu dari tempat tidur. 10 menit, 20 menit untuk kemudian silakan tidur kembali. Tapi sepanjang malam jangan dibuat semua waktu itu untuk tidur. Ada saat kamu bangun, kamu gunakan 5 menitmu, 10 menitmu untuk kemudian kamu berduaan dengan Tuhanmu, bermunajat, meminta petunjuk, mengukuhkan kembali penghambaan kepadanya. Itu bisa dilakukan dalam bangun malam. Wajafi anil laili jambak. Kemudian pada puncaknya nasihat beliau adalah wattaqillaha rabbak, dan bertakwalah kepada Tuhan. Artinya bangun malam ini adalah agar seluruh waktu kita sepanjang siang dan malam, bahkan sepanjang waktu hidup kita, kita kemas diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis selesai. Jadi hadis pendek tentang tafakkur ini, nabbih bitafakkuri qalbak, bangunkan dengan tafakkur hatimu. Wajafi anil laili jambak, ada sebagian malam yang kamu bangun ya untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattaqillaha rabbak, dan bertakwalah kepada Tuhanmu. Nah, pada bagian kedua kita kemarin sampai pada tentang bangun malam ini. Kita sudah baca 1-2 riwayat dan kita akan masuk pada riwayat lain tentang urgensi bangun malam ini. Riwayat yang lain adalah riwayat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, di mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata, "Faman ruziqa salatal lail min abdin au amatin." Ini hadis yang dibawa oleh Imam Humaini dalam menjelaskan wajafi anil laili jambak. Rasul berkata bahwa barang siapa yang diberi rizki sholat malam. Ini menariknya, Rasul mengatakan bahwa sholat malam itu adalah rizki.
Jadi rizki itu bukan hanya yang berupa materi ya, itu juga rizki. Makanan, minuman, berbagai macam kenikmatan, ya, kesehatan itu juga rizki. Kebahagiaan itu juga rizki. Tapi di antara rizki disebut sholat malam. Sholat malam itu rizki. Faman ruziqa sholatal lail. Barang siapa yang diberi rizki sholat malam. Min abdin au amatin. Baik dia seorang laki-laki ataupun wanita. Qoma lillahi mukhlison. Ketika dia bangun di malam hari. Semata-mata tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak untuk dipuji. Ya, tidak untuk pamer. Tapi dia betul-betul bangun. Bila perlu tidak ada orang yang tahu. Dia bangun dan dia bangun dalam rangka menghamba kepada Allah dengan penuh ketulusan. Qama lillahi mukhlishon. Fatawaddu'a wudu'an sabighan. Kemudian dia wudu dengan wudu yang sempurna. Tidak asal wudu. Jadi dia wudu dengan penuh pemaknaan. Dia basuh wajahnya dalam rangka, ya Allah, aku siramkan atau aku basuh wajahku dengan air ini dalam rangka supaya penglihatanku bersih, ya, pikiranku bersih. Dengan niat bahwa betul dia hanya menyiramkan air di wajahnya, tapi dengan niat, ya Allah, ini simbol aku ingin membersihkan semua pikiranku, pandanganku, agar semuanya dalam rangka menghamba padamu, ya Allah. Nah, fatawaddu'a wudu'an sabighan. Ketika dia membasuh kedua tangannya juga begitu, ya Allah, jadikan tanganku ini adalah tangan ketika melakukan sesuatu adalah sesuatu yang di situ ada ridhomu. Ketika mengusap kaki juga begitu, ya Allah, jadikan kakiku ini akan mengarahkanku pada tempat-tempat di mana ada ridhomu di situ. Jadi wudhu dia ambil dengan pemaknaan seperti itu. Pemaknaan yang sederhana, tapi semua dia hendak mengatakan bahwa, ya Allah, aku ingin menjadikan diriku ini untukmu. Apa yang aku lakukan, apa yang aku ucapkan, mendapatkan ridhomu, ya Allah. Wa shalla lillahi azza wa jal biniyatin shadiqah. Dan dia kemudian setelah wudhu dia sholat dengan niat yang tulus. Wa qalbin salim. Dan hati yang bersih. Artinya sholat dengan hati yang bersih itu, dia ketika mau sholat, orang yang menghadap Allah itu dia ingin dapat ampunan. Dan ketika dia ingin dapat ampunan Allah, dia kemudian akan mulai, ya Allah, seandainya ada hamba-hambamu yang dia pernah bersalah padaku, aku maafkan mereka semua, ya Allah. Qalbin salim. Kalau dalam dirinya dia melihat, oh, aku ini masih ada sifat yang egois, aku masih ada keangkuhan, aku masih ada dendam, aku masih ada iri hati, dia berusaha untuk membuangnya. Jadi dia sholat malam juga sambil melakukan pembersihan diri. Dia berniat untuk membuang segala macam penyakit hatinya. Jadi menghadap Tuhan, walaupun cuma 2 rakaat di malam hari, tapi dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Itu berarti tidak hanya dia bangun kemudian dia sholat begitu, enggak, wudunya dia beri arti. Ya, ketika dia hendak menghadap Allah juga, dia mulai dengan pembersihan hatinya. Dia maafkan semua orang yang pernah salah padanya. Luar biasa itu. Bayangkan ini seorang hamba sebelum dia minta ampun padaku, dia sudah mengampuni semua orang yang salah kepadanya. Allah akan malu kalau tidak mengampuni hamba itu. Jadi sebenarnya membangun hubungan dengan Tuhan bisa sangat luar biasa kalau kita lakukan dengan cara yang benar. Wa badanin khasyi', dan tubuh yang khusyuk, artinya dia lakukan dengan penuh kehusyukan, dengan penuh kesungguhan sholat malam. Wa ainin dami'ah, dan syukur-syukur dia bisa menghadap Allah di malam hari itu dengan mata yang meneteskan air mata. Wa ainin dami'ah. Sholat malam yang seperti ini, dalam riwayat ini diterangkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ja'alallahu ta'ala khalfahu sab'ata sufufin minal malaika. Orang yang sholat malam itu Allah akan jadikan di belakangnya itu ada 7 shaf dari para malaikat. Fi kulli shafin ma la yuhsa. Jadi ada lapis 7. Ada 7 shaf dari para malaikat. Dan dikatakan dalam riwayat ini, fi kulli shafin ma la yuhsa adaduhum.
atau ma la yuhsa adadahum. 7 shaf ini setiap barisnya tidak bisa dihitung ada berapa banyak jumlah malaikat yang ada dalam satu shaf itu. Tidak tahu apa namanya itu jumlahnya illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ahadu tarafai kulli shafin bil masyriq wal akhar bil maghrib. Jadi 2 shaf ini ujungnya di seluruh timur keberadaan dan ujungnya di seluruh barat keberadaan. Ini gambaran bahwa yang ikut dalam sholat hamba seperti itu di malam hari adalah malaikat dalam jumlah yang luar biasa besar. Jadi jangan dikira ya seorang hamba yang ketika dia seorang diri bangun malam menjalankan sholat malam dengan cara seperti ini, malaikat yang menyertainya dalam riwayat yang dijelaskan oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jumlah yang banyak dan betapa penuh berkahnya sholat malam yang seperti itu. Naam. Fa'idha faragha, kalau dia selesai sholat, kataballahu azza wa jalla lahu bi'adadihim darajat. Allah akan menuliskan, menentukan untuknya sejumlah banyaknya malaikat dengan gambaran yang seperti ini, bukan pahala tapi derajat. Derajat jauh lebih tinggi daripada pahala. Jadi derajat itu dinaikkan sejumlah malaikat yang hadir di belakangnya. Dan jumlahnya tak terhitung tadi itu. Artinya, sholat malam bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang sepele. Kalau kita lakukan dengan kesungguhan, bisa memberikan makna yang seperti ini, seperti yang dijelaskan oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, Ar-Rasul berkata, masih tentang sholat malam, ar-rak'atan fi jawfil lail, 2 rakaat di tengah malam, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Lebih aku sukai daripada dunia dan seluruh isinya. Riwayat lain mengatakan bahwa sholat malam itu adalah kemuliaan bagi seorang mukmin. Sholat malam itu adalah hiasan akhirat bagi seorang mukmin. Ya, kalau dalam kehidupan dunia itu hiasannya adalah harta dan anak keturunan. Kehidupan dunia itu hiasannya harta, anak keturunan, putra putri itu hiasan kehidupan dunia. Tapi hiasan di akhirat adalah sholatul lail, sholat malam. Nah, dalam riwayat lain, sahabat Jabir ibn Abdullah al-Ansari berkata bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Mattakhadallahu Ibrahima khalila." Jadi Allah tidak menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilnya. Ya, makom khalilullah, ya, itu adalah makom yang luar biasa tinggi bagi Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat ini dikatakan bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalilullah kecuali karena 2 hal. Yang pertama adalah li'it'amit ta'am, karena Ibrahim memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang kedua adalah wassalat bil lail wan nasu niyam. Dan Ibrahim sholat di malam hari sementara banyak manusia yang tidur. 2 perbuatan ini mampu menjadikan Ibrahim mendapatkan predikat sebagai Khalilur Rahman atau Khalilullah. Nah, artinya banyak riwayat menjelaskan tentang betapa luar biasanya nilai sholat malam bagi seorang mukmin. Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, dia kemudian memberikan gambaran seperti ini, bahwa manusia itu kalau dia mau berpikir jernih, dia sebenarnya tidak mungkin lebih mencintai Tuhan yang menciptakan dirinya. Jadi manusia kalau mau berpikir, mau merenung, dia melihat bahwa satu-satunya keberadaan yang paling berjasa bagi dirinya adalah Tuhannya. Dan tentu manusia yang punya jiwa yang sehat, kecintaannya juga tidak akan dia berikan kecuali kepada yang paling berjasa pada dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang manusia ini seringkali salah jatuh cinta. Ya. Dia jatuh cinta pada hal-hal yang sebenarnya tidak punya sumbangsi apa-apa pada dirinya.
Apalagi kalau sampai dia mencintai sekedar harta dunia. Harta dunia itu tidak menciptakan dia. Harta dunia itu bukan apa-apa bagi dirinya. Dirinya ini menjadi manusia karena diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan kalau manusia mau berpikir dengan jernih, maka sebenarnya yang paling layak dia cintai, yang harus terus dia pikirkan adalah Tuhannya. Nah, dan sholat malam itu membuktikan bahwa seseorang sudah sampai kepada mahbub hakikinya. Ya. Orang yang kemudian di malam dia tidur, dia sebenarnya dia percaya pada Tuhan, tapi dia masih belum sampai pada titik di mana Tuhan itu adalah sesuatu yang paling dia cintai. Karena dia tidak perlu untuk meluangkan waktu di malam hari saat dia nyenyak tidur untuk bangun kemudian menemui Tuhannya. Tapi kalau seorang hamba sudah sampai pada titik di mana dia bangun malam dalam rangka bermunajat dengan Tuhannya, ini boleh jadi adalah tanda bahwa dia telah menemukan mahbub hakikinya. Jadi itu tanda. Ya. Jadi kalau kita ini belum tergerak, belum termotivasi, belum bersemangat untuk bangun malam, berarti kita masih jauh dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lalai bahwa setiap sel dalam wujud kita ini adalah anugerahnya, pemberiannya. Kita belum menyadari itu. Jadi kita bertuhan, tapi kita belum pernah bersyukur kepadanya. Kita bertuhan, tapi kita masih memperhatikan selain dia. Bangun malam itu salah satu indikasi bahwa kita telah paham bahwa siapa dia. Yang perlu kita bangun di malam hari dan kita luangkan waktu untuk bermunajat dengannya. Nah, sholat malam adalah tanda bahwa seorang hamba telah menemukan mahbub hakikinya. Artinya zat yang paling layak untuk dia cintai. Dalam riwayat lain, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam masih dalam menjelaskan tentang keutamaan sholat malam. Beliau berkata, "Mamin amalin hasanin." Tidak ada perbuatan baik. Ya'maluhul abd. Yang dilakukan oleh seorang hamba. Illa walahu thawab fil Qur'an. Kecuali pahalanya dijelaskan di Al-Quran. Jadi kan Al-Quran kan sering kan menjelaskan bahwa kalau perbuatan ini Anda akan mendapatkan ini, kalau perbuatan ini akan Anda mendapatkan surga yang di itu bawahnya akan mengalir sungai-sungai dan lain sebagainya lah. Ya. Al-Quran juga menjelaskan nikmat-nikmat apa yang akan diterima oleh hamba di surga nanti. Berbagai macam minuman yang lezat, berbagai macam makanan, berbagai macam buah-buahan, tempat, istana, macam-macam lah dijelaskan. Ya, tidak ada perbuatan baik kecuali Allah jelaskan kira-kira apa imbalan atas perbuatan baik itu di Al-Quran. Tapi ketika berbicara tentang sholat malam, illa sholatal lail. Pahala sholat malam, fa innallaha lam yubayyin thawabaha. Allah tidak membongkar, tidak membuka kira-kira apa sih imbalan bagi orang yang sholat malam itu. Kenapa? Riwayat menjelaskan li'azimi khotariha indah. Karena begitu berharganya sholat malam itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah tidak membuka kira-kira pahalanya apa. Saking luar biasanya pahalanya ini. Jadi bidadari, ya sungai-sungai di mana itu di surga, istana-istana yang megah di surga, ya tempat tinggal abadi kita itu disebutkan untuk amalan-amalan tertentu. Ya. Tapi untuk sholat malam, Allah tidak menjelaskan pahalanya apa. Dan riwayat menjelaskan bahwa tidak dijelaskan karena saking luar biasanya imbalan untuk sholat malam ini. Sehingga Allah tidak menyebutkan. Faqala, ya. Di Al-Quran dikatakan, tatajafa junubuhu anil madaji', ya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Jadi ada orang-orang yang memisahkan tubuhnya dari tempat tidurnya, kemudian dia berdoa kepada Tuhannya, khaufan, dia takut untuk tidak mendapat ridho Tuhannya, wa tama'an, dan ingin untuk mendapatkan ridhonya, wa mimma razaqnahum yunfikun, ya, dan dia juga berinfak atas sebagian atau atas sebagian rezeki yang Allah berikan padanya. Kemudian ayat berlanjut, fala ta'lamu nafsun
ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini adalah ayat Al-Qur'an. Dijelaskan di sini, orang yang bangun malam seperti itu, maka tidak ada yang tahu apa yang Allah siapkan, Allah sediakan bagi mereka dari hal-hal, dari pahala-pahala yang akan membuat mata mereka berbinar-binar nanti ketika melihat imbalan itu. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai imbalan atas apa yang mereka lakukan. Jadi luar biasanya sholat malam itu sampai-sampai Allah tidak menyebutkan pahalanya nanti apa. Sementara perbuatan-perbuatan baik lain tentang surga, Allah ceritakan surga itu apa. Bidadari lah, berbagai macam minuman yang lezat, berbagai macam makanan yang enak, buah-buahan, tempat-tempat untuk tinggal yang indah, istana-istana megah, Allah jelaskan. Al-hur wal kusur Allah jelaskan. Tapi untuk salat malam dikatakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada yang tahu apa yang Allah siapkan sebagai imbalan bagi mereka yang salat malam. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atau imbalan atas apa yang mereka lakukan. Yang dimaksud adalah salat malam. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sholat malam mempunyai imbalan yang luar biasa. Yang Humaini kemudian mengatakan, kalau seandainya imbalannya itu adalah anhar jariyah, sungai-sungai yang mengalir, wa kusur aliyah atau istana-istana yang megah dan tinggi, dari nikmat-nikmat surga yang bermacam-macam itu, la dzakarahallah. Kalau memang pahalanya itu, ya Allah akan sebutkan. Sebagaimana Allah sebutkan untuk perbuatan-perbuatan yang lain. Tapi kenapa untuk sholat malam tidak disebutkan? Berarti imbalannya lebih daripada sekedar apa yang disebutkan tentang surga. Nah, jadi imbalan untuk sholat malam adalah sesuatu yang lain. Bahkan bukan nikmat-nikmat surga yang abadi, itu bukan. Karena itu disebutkan untuk yang lain-lain. Tapi ini sengaja Allah sembunyikan imbalannya. Tidak Allah sebutkan. Berarti bukan dari jenis anhar jariyah, kusur aliyah, fawakih. Bukan itu. Sesuatu yang lebih tinggi daripada itu. Nah, padahal yang Humaini menjelaskan, padahal surga saja yang disebutkan itu kata Imam Humaini, itu kenikmatan-kenikmatannya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang didapat oleh manusia di dunia. Jadi jangan dianggap ya istana-istana yang megah di surga, sungai-sungai yang mengalir di sana, berbagai macam makanan dan minuman di sana, jangan disamakan dengan makanan dan minuman dan nikmat-nikmat di dunia. Karena itu adalah tempat di mana Allah akan memuliakan hambanya, Allah akan menjamu hambanya. Bahkan Imam Humaini menyebutkan kata-kata ini, fakullu hadhihi dunya la syai'a iza sya'ratin wahidah minal huril in fil jannah. Seluruh dunia dengan isinya ini tidak sebanding bahkan dengan satu helai rambut dari rambutnya seorang bidadari. Ini bahasa kiasannya. Artinya dunia dan seisinya tidak lebih berharga daripada satu helai rambut dari rambutnya bidadari. Tapi untuk sholat malam Allah katakan bahwa imbalannya di atas bidadari, di atas istana-istana megah, di atas seluruh yang Allah sebutkan tentang surga. Sengaja Allah sembunyikan. Nah, ini adalah keterangan-keterangan yang semakin menunjukkan kepada kita bahwa sholat malam adalah sesuatu yang luar biasa dengan imbalan yang juga luar biasa, yang bahkan sampai Allah tidak punya kalimat untuk disampaikan kepada hambanya di dunia. Sengaja Allah sembunyikan. Seperti ayat yang telah kita baca bersama tadi itu. Nah, kemudian diambil kesimpulan bahwa sebenarnya jika seorang hamba itu beriman, maka dapat dipastikan dia tidak akan membiarkan dirinya tidur sepanjang malam. Dia pasti akan mengambil sedikit waktu untuk bangun di malam hari dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau akhirnya hamba itu
menghabiskan waktu malamnya dengan tidur, ini menunjukkan bahwa dia belum punya iman dengan kualitas tertentu yang membuat dia bangun di malam hari. Naam, tidak bangun malam itu adalah indikasi bahwa iman kita masih lemah. Iman kita masih dalam kualitas yang rendah. Itu sudah tanda sudah. Artinya kalau kita mau paham seperti apa sih iman kita ini, kita lihat kita ini bangun malam enggak. Kalau enggak, itu adalah sebagai indikator bahwa kita masih dalam keimanan yang sangat lemah. Imam Khomeini menjelaskan lebih jauh bahwa wahai hamba yang beriman, ketahuilah bahwa saat malam ketika kamu bangun, itu saat kamu mi'raj. Kamu mengalami mi'raj ruhani, kamu punya peluang untuk meningkatkan kualitas ruhmu dan jiwamu. Jadi tidak ada waktu yang lebih cepat dalam menaikkan derajat dan kualitas ruh seorang mukmin dibandingkan dengan bangun malam. Jadi sholat di malam hari itu mi'rajul mukmin. Ya. Sarana mi'raj bagi jiwa dan ruh seorang mukmin untuk dia meningkat menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan mereka yang tidak melakukan itu, mereka layak disebut sebagai orang-orang yang minal ghafilin, orang-orang yang lalai kepada Tuhannya. Yang Khomeini kemudian menjelaskan bahwa jangan sampai kamu wahai seorang hamba, apalagi yang menyatakan bahwa dirimu beriman, kemudian kamu kemas hidupmu itu hanya dengan kehidupan hewani, di mana kamu hanya sibuk dengan apa yang kamu makan, sibuk dengan apa yang kamu minum, sibuk dengan siapa yang akan menjadi pasanganmu di dunia ini. Kalau kamu kemas hidupmu hanya dengan makan, minum, dan sibuk dengan kehidupan berpasangan di dunia, ya sebenarnya kamu tidak keluar dari kehidupan seekor hewan. Kamu belum meningkat menjadi manusia. Ini penegasan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Menarik lagi, Imam Khomeini mengajak kita untuk lebih jauh memahami makna penghambaan. Kata Imam Khomeini, jangan sampai ya ibadah-ibadah yang kamu lakukan ini adalah ibadah-ibadah dalam rangka memuaskan perut ya dan syahwatmu. Kita ini seringkali kita beribadah tapi sebenarnya perhatian atau tujuan daripada ibadah kita, dan ini tidak apa-apa, bukan salah loh ya. Tapi sebenarnya ini menunjukkan kualitas keimanan kita, bahwa kita ternyata beribadah ini dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga jenis ibadah yang sangat rendah. Yang dalam riwayat disebut dengan ibadatut tujar, ya. Raghbatan li thawabik. Jadi orang ini beribadah karena memang di balik ibadah ini ada pahala-pahala yang luar biasa. Dan pahala-pahala itu ketika digambarkan dengan bentuk istana, kemudian bidadari, kemudian kita itu beribadah itu yang kita lihat bukan kita menghamba kepada Tuhan, bukan kita berterima kasih kepada Tuhan, tapi yang kita lihat adalah apa yang kita dapatkan dengan kita beribadah. Jadi sebenarnya kita sedang menyembah perut dan syahwat kita. Bukan salah loh ya, ibadah yang kita lakukan dalam rangka kita mendapatkan imbalan dari Allah, bukan salah, tapi itu kualitas ibadah yang sangat rendah. Itu masih sama dengan kita menyembah diri kita. Karena kita sedang mementingkan apa yang kita dapatkan. Perut dan syahwat kita. Karena itu ada jenis-jenis ibadah yang pahalanya lebih daripada sesuatu yang memuaskan perut dan syahwat. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Makanya disebut. Seperti sholat malam, pahalanya disebut karena bukan dari jenis istana, bukan dari jenis bidadari, bukan dari jenis makanan dan minuman. Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada bahkan kenikmatan surga. Sampai ukhfiya. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Manusia ini, kata yang Khomeini, kadang-kadang untuk kepuasan hawa nafsunya, untuk perutnya, ya itu bahkan manusia siap bahkan meminta kepada setan sekalipun. Ya kan? Manusia ini ketika dikatakan kalau kamu melakukan ini kamu akan dapatkan ini,
dia terjang. Pokoknya saya dapat itu. Dia sudah lihat ini benar atau tidak benar, salah atau tidak salah. Dia lakukan. Makanya tidak jarang kan kita melihat ada orang-orang yang jelas-jelas worship, menghamba kepada setan, penyembah setan. Ada kan? Kenapa itu mereka lakukan? Karena dia melihat ada sesuatu di balik itu. Jadi manusia ini kadang-kadang ketika dia mabuk dengan hawa nafsunya, mabuk dengan kepuasan-kepuasan dirinya, bahkan dia siap untuk menyembah setan sekalipun atas asal dia dapat apa yang dia inginkan. Dan terjadi itu. Sekarang ini di masyarakat kita bahkan sudah jadi pembicaraan umum, ada banyak kelompok-kelompok penyembah setan. Ada itu. Hanya untuk kepuasan nafsu. Dalam waktu hidup yang sementara, yang setiap saat bisa berakhir. Betapa manusia mudah tertipu. Betapa manusia menjadi budak nafsunya. Nah, Imam Humaydi kemudian mengatakan bahwa karena itu kamu wahai manusia, wahai hamba, jangan pernah putus asa untuk meningkatkan kualitasmu. Kamu jangan hanya jadi makhluk yang sibuk dengan pemuasan hawa nafsumu. Jangan. Kamu lebih daripada itu. Kamu Allah ciptakan untuk meraih sesuatu yang lebih daripada itu. Karenanya kamu jangan hanya berhenti pada kepuasan yang bersifat hewani, kata Imam Al-Khumaini. Dan cara untuk kita keluar dari pemenuhan hasrat hawa nafsu ini adalah dengan caranya bangun malam. Mungkin di malam pertama, di malam kedua kamu tidak melihat apa-apa. Tapi ketika itu kamu lakukan dengan penuh ketulusan, malam ketiga, malam keempat, pelan-pelan kamu akan mencapai kesempurnaan demi kesempurnaan. Kamu akan berevolusi, kamu akan mengalami takamul. Dan kamu akan melihat sesuatu yang jauh lebih berkualitas daripada sekedar bidadari, makanan-makanan nikmat di surga, lebih daripada itu. Meskipun itu juga sesuatu yang luar biasa. Kamu wahai manusia, kamu ini adalah makhluk ya yang punya potensi untuk memahami kenikmatan yang bahkan lebih daripada surga. Nah, itu adalah keterangan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Khumaini. Karenanya kita ini diminta untuk berdoa seperti ini. Artinya, Imam mengatakan kalau kamu sudah akhirnya punya tergerak hatimu untuk bangun malam, ya, itu lanjutkan dengan doa ini. Allahumma rzuqni tajafi andaril wurur. Ya Allah, berikan aku rezeki untuk mampu menjauh dari alam tipuan ini, alam dunia ini. Kenapa dunia dikatakan alam tipuan? Karena orang itu di dunia ini kerja keras, banting tulang, peras keringat, ya, menumpuk apa yang dia tumpuk. Tapi kemudian dia sadar bahwa setiap saat dia bisa meninggalkan dunia ini. Dan dia tidak bisa mempertahankan apa yang telah dia raih. Ya, ketika kematian datang, dia tidak mampu untuk menahan dirinya. Saya tidak mau mati hari ini, tidak bisa. Saya tidak mau berpisah dari harta saya. Saya tidak mau berpisah dari istana saya, tidak bisa. Karena itu kalau orang hanya berpegang pada kehidupan, bergantung pada kehidupan dunianya, berarti dia sedang mencintai sesuatu yang menipu. Ya, makanya Allahumma rzuqni at-tajafi andaril wurur. Ya Allah, berikan aku rezeki untuk bisa melepaskan diri dari keterpautan dari alam tipuan ini, maksudnya alam dunia. Wal inaba ila daril hurud, kita diajak berpikir rasional dan agar aku menuju pada kehidupan yang abadi, pada alam yang abadi. Dan pada puncaknya dalam doa ini dikatakan wal istidad lil maut qabla hululil faut, dan persiapan untuk menyambut kematian sebelum hilangnya kesempatan untuk persiapan menyambut yang namanya kematian. Tentang sholat malam berakhir pada poin ini. Kemudian bagian ketiga hadis adalah bagian pertama, nabbih bit tafakkuri qalbak. Bangunkan hatimu dengan tafakkur. Wajafi anil laili jambak. Kita diminta untuk bangun malam. Yang ketiga adalah wattaqillaha rabbak, dan bertakwalah kepada Tuhanmu. Nah,
Dalam hal ini Imam Humaini kemudian menjelaskan bahwa apa sih takwa itu? Takwa itu adalah kamu melakukan pengawasan atas dirimu. Pengawasan apa? Pengawasan jangan sampai dirimu itu melakukan hal-hal yang akhirnya kamu mendapatkan murka Tuhanmu. Jangan sampai. Ya. Artinya takwa itu adalah bagaimana seseorang mampu menjaga dirinya untuk selalu melakukan hal-hal yang di situ ada ridha Tuhannya. Dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang di situ ada murka Tuhannya. Itu takwa. Dan yang dimaksud adalah seluruh kebaikan adalah apa yang di situ ada ridha Allah. Dan seluruh keburukan serta kejahatan itu adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat sederhana. Tidak perlu kita terlalu sulit-sulit menafsirkan takwa. Takwa itu adalah segala kebaikan kalau kamu lakukan di situ ada ridha Tuhanmu. Segala bentuk keburukan dan kejahatan itu kalau kamu lakukan di situ ada murka Tuhanmu. Dan kalau kamu jaga dirimu melakukan hal-hal yang ada ridha Tuhanmu dan menjauhkan diri dari hal yang di situ ada murka Tuhanmu, berarti kamu sedang melakukan kehidupan dengan ketakwaan. Nah, jadi intinya seperti itulah yang dinamakan takwa. Nah, takwa sendiri itu ada tingkatan-tingkatan. Al-Imam Al-Humaini, qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, kemudian menjelaskan tingkatan-tingkatan takwa ini. Kita lihat ya, supaya kita paham. Dan kita melihat kita ini di mana sih, tingkatan takwa kita di mana. Yang pertama ada takwa ammah, takwa awam. Takwa awam itu apa? Ketika seseorang mampu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, takwa yang paling rendah adalah jenis ketakwaan yang kalau seseorang sudah berhasil tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu takwa yang paling rendah itu. Jadi kalau kita mau meraih takwa, setidak-tidaknya pastikan diri kita tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling rendah itu. Kemudian ada takwa yang meningkat lagi namanya takwa khoso. Tadi takwa amma, takwa khoso. Apa takwa khoso? Takwa khoso itu kita bukan hanya berhasil menjauhkan diri kita dari hal-hal yang Allah haramkan, tapi kita juga mampu mengendalikan diri kita dari apa-apa yang kita inginkan. Boleh jadi yang kita inginkan bukan hal yang haram, tapi kita mampu mengendalikan. Artinya kita bahkan dari yang halal kita ambil secukupnya. Kalau orang mengambil, untuk apa mengambil halal yang secukupnya? Karena kalau kamu mengambil halal yang secukupnya, yang lebih yang kamu miliki dari yang halal akan kamu berikan kepada orang lain. Jadi kita jauh dari kerakusan, jauh dari ketamakan. Dari yang haram sudah, tapi kita meningkat lagi ke khoso. Artinya apa? Kita mampu mengendalikan keinginan-keinginan kita, hasrat-hasrat kita. Ketamakan-ketamakan kita, kerakusan-kerakusan kita. Sehingga apa? Sehingga kita hanya mengambil apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kalau kita kemudian memiliki yang lebih ini kemudian kita abadikan dalam bentuk infak dan lain sebagainya. Itu namanya takwa khossah. Kemudian takwa yang lain meningkat lagi adalah takwa az-zahidin, takwanya orang-orang yang zuhud. Apa takwanya orang-orang yang zuhud? Yang Humaini menjelaskan adalah takwanya orang yang sudah lepas dari kecintaan terhadap dunia. Jadi dia sudah tidak jatuh cinta. Artinya maksudnya tidak cinta dengan dunia. Kadang-kadang kan kita ini kalau dihadapkan pada dua wanita, ada wanita yang cantik rupawan, kita akan jatuh cinta. Kalau ada wanita yang wajahnya buruk, perangainya buruk, baunya busuk, warna kulitnya buruk, kita melihat aja tidak. Ya. Maksudnya zuhud itu adalah seseorang yang dia sudah tidak punya ketertarikan dengan dunia. Sudah sampai pada makom itu. Karena dia tahu bahwa dunia bukan sesuatu yang layak untuk dia cintai. Sama ketika dia melihat wanita dengan kriteria yang seperti kita sebutkan tadi itu. Tapi ini butuh proses. Itu takwa amma, takwa khossah, baru takwa az-zahidin. Jadi ketika seorang sudah mampu terputus dengan keterpautan terhadap dunia. Kemudian takwa yang lain, takwa al-mukhlisin. Takwa al-mukhlisin itu apa? Ketika seseorang sudah mampu
melepaskan diri dari egonya, dari hawa nafsunya. Dia sudah tidak melakukan sesuatu karena dirinya enggak. Jadi ketika dia menghamba kepada Allah, dia menghamba karena, kenapa aku menghamba padamu? Karena memang engkau layak untuk aku hamba ya Allah. Jadi aku menghamba bahkan bukan untuk mendapatkan sesuatu darimu, enggak. Siapa aku? Sehingga aku merasa berhak untuk mendapatkan sesuatu ketika beribadah padamu, enggak. Aku lakukan ini karena aku paham bahwa memang seluruh wujudku ini adalah darimu. Dan karena milikmu, maka aku kembalikan padamu ya Allah. Takwa mukhlisin. Bahkan dia tidak menanti sesuatu untuk dirinya. Dia sudah lepas dari dirinya. Itu takwa mukhlisin. Berat lagi. Ya. Jadi ketika seorang sudah mampu terlepas dari hubbudzat, dari mencintai dirinya, itu takwanya mukhlisin. Ada juga takwa yang lebih dalam lagi, namanya takwa al-munjadzabin atau al-majdzubin. Ya, ini takwanya orang yang sudah, artinya dia ini seperti apa ya? Kalau kita lihat ketika ada magnet, ada magnet dengan kekuatan yang besar, maka besi yang kecil ini akan tertarik, dia tidak berdaya untuk bertahan dia. Ya, takwanya orang yang majdzubin adalah takwanya orang yang dia sudah tidak, bukan berusaha melepaskan diri dari keterikatan dengan jiwanya, tapi tidak, tapi dia sudah tersedot. Ya. Dia sudah jatuh cinta kepada Tuhannya, tertarik kepada Tuhan. Jadi dia melakukan itu dengan ketidakberdayaan, dia tidak berdaya. Memang seperti orang yang melihat keagungan, kecantikan ya. Kalau kita gambarkan dengan dunia ini, dia melihat kecantikan seorang wanita, kemudian dia sudah tidak berdaya untuk tidak melihatnya, untuk tidak mengamati pesonanya. Takwanya al-majdzubin adalah orang-orang yang sudah melihat keindahan Allah sehingga dia lupa dengan berbagai macam nikmat ini, lupa dengan dirinya. Tapi kita butuh paham untuk melihat keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Itu majdzubin. Ya, tidak perlu kita jelaskan lebih jauh ya. Nanti semakin pusing kita untuk memahami ini. Naam. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kemudian juga ada takwanya lebih tinggi lagi, takwanya fanin. Fanin itu adalah takwanya orang yang dia sudah tidak melihat dirinya. Kalau tadi kan masih majdzubin kan. Majdzubin berarti dirinya ada tapi dirinya tersedot oleh keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fanin lebih daripada itu, dia sudah tidak melihat dirinya sehingga bisa tersedot. Dia hanya melihat Tuhan. Itu takwanya al-fanin. Kemudian adalah takwanya al-wasilin, lebih tinggi lagi ya. Takwanya orang-orang yang sampai. Jadi bahkan dia sudah sudah tidak lagi berproses, berfana enggak, tapi dia sudah sampai. Jadi tingkatan berikut daripada orang yang fana itu adalah wasil, dia sampai pada keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu kita pahami secara detail ya, karena ini semuanya butuh proses. Artinya Imam Humaini hanya menunjukkan bahwa seperti inilah tingkatan-tingkatan takwa. Kita belum paham ini. Ini hanya keterangan sederhana yang kita hanya memahaminya lewat kata-kata yang sederhana ini. Tapi untuk paham betul butuh mengalaminya. Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Nah, kemudian ada takwa yang pada puncaknya adalah takwanya mutamakkinin. Mutamakkinin adalah tingkat ketakwaan yang paling tinggi. Ya, seperti apa itu? Ini juga sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Yang Humaini ini mengatakan bahwa pada masing-masing tingkat ketakwaan ini ada keterangan yang panjang. Tapi sekedar kita paham bahwa kita tahu bahwa ternyata di takwa yang paling dasar saja, ammah tadi itu, kita terlepas dari semua yang Allah haramkan, ternyata masih jauh kita. Artinya kita untuk takwa ammah saja kita belum meraihnya. Apalagi khosoh,
apalagi zahidin, apalagi mukhlisin, apalagi majdzubin, apalagi fanin, apalagi wasilin, dan apalagi mutamakkinin. Mutamakkinin yang sudah sampai pada tingkat itmi'nan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sudah sampai pada puncak. Sudah tidak ada goyah, tidak ada perubahan. Sudah mutamakkin. Sudah mutmain. Itu tingkatan yang paling tinggi. Meskipun pada masing-masing bagian ini ada keterangan yang kalau mau dijelaskan akan menjadi panjang, kata Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu taala sirrahu syarif. Nah, kemudian pada bagian berikutnya Imam Khumaini kembali menyinggung tentang penyakit fisik dan penyakit jiwa. Seperti yang telah kita singgung ya pada pertemuan yang kedua. Kembali lagi Imam Khumaini mengingatkan bahwa ingat wahai hamba, bahwa penyakit fisik itu seberat apapun penyakitmu, ya. Seberat apapun, kamu punya penyakit yang paling berat sekalipun, penyakit fisik ini akan sembuh dengan kematian. Kalau kamu mati, sembuh penyakit itu. Tapi hati-hati dengan penyakit hati. Ya, penyakit hati tidak akan selesai dengan kematian. Karena itu setiap perbuatan buruk kita, setiap penyakit-penyakit hati kita, keangkuhan, kesombongan, iri hati, dendam, dan lain sebagainya, merasa dirinya lebih daripada yang lain. Ya, seorang yang punya sifat narsisme, atau punya sifat egois dan lain sebagainya, atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan kepada orang lain, ini kalau dia ketika sebelum mengalami kematian dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit jiwa ini ketika kamu mengalami kematian, penyakit ini akan menguasaimu dan tak akan tersembuhkan penyakit itu. Kamu akan hidup dengan derita daripada penyakit-penyakit itu. Seperti yang kemarin saya jelaskan ya, saya contohkan kemarin itu bahwa ada orang-orang di dunia yang melakukan kejahatan ya, katakanlah membunuh orang, ya. Dia sampai mati, dia tidak bisa dia tenangkan jiwanya akan penyesalan tentang kesalahan yang dia buat. Tidak bisa dia hilangkan itu, akan terngiang terus, dia akan menderita terus. Dan tidak jarang orang-orang yang melakukan kejahatan, kemudian dia akan mengalami penyakit jiwa. Karena fitrah manusia ini bersih. Jadi ketika dia berbuat buruk, dia tidak bisa berhenti menyesal. Dia tidak pernah berhenti menderita, dia terus menderita. Dan karena itu kemudian kenapa orang kemudian mencari barang-barang yang memabukkan? Karena apa? Karena dia tidak tahan, kalau dia sadar, dia ingat kesalahannya. Dia berusaha untuk menghilangkan kesadarannya. Dan betapa menderitanya manusia. Dan ketika manusia mati, penglihatannya semakin tajam, pendengarannya semakin tajam, ingatannya semakin tajam. Jadi seluruh perbuatan buruk kalau dia belum minta ampun sebelum berakhirnya periode dunia, maka itu akan menjadi penderitaan sepanjang masa. Sedikit ini ada sedikit cerita lah, bahwa ternyata api neraka itu bagi orang-orang yang berbuat kejahatan itu adalah pereda sakit mereka. Susah kan? Dipahami kan? Susah kan? Tapi kalau saya contohkan, Anda akan memahami dengan mudah. Jadi bahkan neraka itu adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya akan jelaskan ini lewat sebuah kisah. Dengan kisah kita bisa paham. Singkat cerita, ada seorang yang kaya raya, dia bangun istana yang sangat megah, kemudian dia juga bangun kolam renang yang luar biasa lah. Dia datangkan keramik-keramik yang mahal, batu-batu marmer yang paling mahal untuk dia buat kolam di istananya ini, kolam yang sangat megah. Kemudian dia resmikan istananya ini dan kolamnya ini, dia undang tamu-tamu dan lain sebagainya, karena sibuk menemui tamu-tamu ini. Kemudian saudagar kaya ini, cucunya
satu-satunya itu bermain di tepi kolam dan tidak ada yang melihat. Singkat cerita bahwa cucunya ini meninggal, tenggelam dalam kolam yang megah itu. Ketika acara pesta selesai, kemudian dia mencari di mana cucunya. Di semua sudut istana dicari, tidak ditemukan, dia temukan mengambang di atas kolam itu. Anda tahu bahwa kata saudagar tadi itu, karena istana ini, karena bangunan yang megah ini, akhirnya aku lalai untuk tidak melihat kemana cucuku pergi. Dan sampai dia mengalami kematian yang seperti ini. Begitu dia menyesalnya, dia kemudian usir semua tamu. Dia minta air kolam itu dikuras. Dan dia minta pemukul dari besi untuk dihancurkan setiap ornamen-ornamen yang menghiasi kolam itu. Setiap keramik, setiap motifnya dia hancurkan. Ya. Dan dia kadang bentur-benturkan kepalanya di dinding kolam itu. Karena apa? Karena kalau dia berhenti begini, dia ingat, dia menyesali kesalahannya. Kapan dia tenang? Ketika dia pukul-pukulkan dirinya atau dia hancurkan bangunannya. Dan dia hancurkan itu istananya. Dan kalau dia berhenti, dia kemudian menderita. Dia tidak bisa berhenti. Jadi dia berusaha untuk melukai dirinya, menyakiti dirinya supaya apa? Supaya penyesalannya itu mereda. Itu padahal cuma kehilangan seorang cucu. Manusia, cucu itu bagaimanapun juga, masa lucunya juga terbatas. Dia juga akan bisa menjadi manusia dewasa. Kemudian juga akan tua, akan meninggal dunia. Ya, kenikmatan sesaat. Bagaimana nanti manusia ketika dalam kehidupan yang abadi, dia ternyata melihat ada banyak manusia yang mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah yang abadi, kemudian dia hanya karena tidak sabar, tunduk dan patuh kepada Allah di dunia, kemudian dia kehilangan semuanya itu. Akan menjadi penyesalan yang luar biasa baginya. Dan penyesalan itu tidak bisa membuat dirinya untuk tidak menderita, kecuali ketika dia disiksa. Jadi siksaan. Sama seperti orang tua yang memutur-muturkan kepalanya di dinding kolam tadi itu. Ya, penyiksaan di atas dirinya itu meredakan penyesalannya. Dan ketika tidak mendapatkan ridho Allah, manusia di akhirat itu, dia akan menyesal lebih daripada kehilangan seorang cucu dan putri. Nah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Naam. Yang Khomeini mengatakan bahwa hati-hati dengan penyakit jiwa dan dengan penyakit hati. Beliau juga mengingatkan bahwa perhatian kepada kehidupan dunia itu akan membuat kamu tidak menyadari akan hakikat kehidupan. Jadi sebenarnya kenapa sih banyak riwayat yang mengatakan jangan terikat dengan dunia, jangan jatuh cinta dengan dunia, atau Rasul mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta kepada dunia adalah akar daripada segala kesalahan. Karena apa? Karena keterpautanmu pada dunia ini membuatmu tidak sadar akan adanya kenikmatan yang abadi. Bayangkan, kita ini jatuh cinta pada sebuah kehidupan yang kita tahu sementara. Cepat atau lambat kita akan meninggalkannya. Kita seakan mabuk dengan kehidupan dunia dan kita baru sadar nanti ketika kita mati. Jadi kata Imam Khomeini, perhatian yang berlebihan kepada dunia akan membuat manusia kehilangan kesadaran akan kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu jangan sampai perhatian kepada dunia mencerabut kesadaran kita. Nah, kita sudah sampai pada bagian akhir. Di bagian akhir Al-Imam Al-Khomeini kembali mengingatkan bahwa hati-hati dengan hal-hal yang Allah haramkan. Karena hal-hal yang Allah haramkan itu adalah hal yang paling berbahaya bagi dirimu. Sebab kalau tidak berbahaya, maka Allah tidak akan haramkan itu. Kenapa Allah haramkan? Karena hal-hal yang haram itu adalah hal yang paling berbahaya bagi dirimu. Sebagaimana jangan sampai engkau meninggalkan yang wajib. Karena tidak mungkin sesuatu Allah wajibkan kecuali
hal-hal itu merupakan sesuatu yang paling bermanfaat bagimu, kata Al-Imam Al-Khumaini. Jadi singkat kata bahwa lakukan apa yang wajib dan tinggalkan apa yang haram. Al-Imam Khumaini di bagian akhir dia mengutip nasihat daripada gurunya Syekh Al-Arif Syah Abadi. Dikatakan bahwa gurunya ini sering berpesan kepada beliau untuk banyak membaca akhir daripada ayat-ayat surat Al-Hasyr. Di antaranya ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, yang artinya dan harusnya setiap jiwa itu dia melihat kira-kira apa yang dia persembahkan untuk kehidupan pasca kehidupan dunia ini, apa yang sudah dia siapkan. Jadi ayat ini diminta oleh guru beliau untuk terus dibaca, diulang-ulang agar kita sadar bahwa apa yang sudah saya siapkan untuk kehidupan pasca kehidupan dunia ini. Ayat berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun, dan hendaknya jiwa itu melihat ma qaddamat lighad, apa yang telah ia persembahkan untuk kehidupannya pasca kehidupan dunia. Dan di antara pesan guru Al-Imam Al-Khumaini dikatakan bahwa di antara sesuatu yang mampu membuat kamu ingat akan Tuhanmu adalah kamu selalu dalam keadaan wudu. Sederhana. Jadi kita harus punya kesempatan untuk ketika kita batal dari wudu, kita ambil air wudu. Walaupun itu jangan dibuat sesuatu yang mengikat kita, tapi setiap ada kesempatan, tidak ada salahnya setiap kita habis buang air kecil atau kita kamar mandi, kita kemudian ambil air wudu. Apa susahnya kita mengambil wudu? Sederhana. Tapi itu kalau kita niatkan dalam rangka kita bertawajuh kepada Allah, itu akan menjadi sesuatu. Sekedar mengambil air wudu. Naam. Ini adalah bagian-bagian akhir daripada keterangan Imam Khumaini tentang hadis yang berbicara tentang tafakkur. Kemudian beliau masih menambahkan hal ini bahwa manusia itu di saat-saat akhir, di saat-saat sakaratul maut, itu ada yang menjalani sakaratul maut dengan mudah dan ada yang menjalani sakaratul maut dengan susah. Kenapa ada manusia yang mudah, ada yang susah? Kata Imam Khumaini, semakin manusia itu terpaut kecintaannya kepada dunia, maka semakin sulit dia menjalani sakaratul mautnya. Semakin manusia memahami dunia dan dia tidak terikat dengan dunia, semakin mudah dia menjalani sakaratul mautnya. Jadi hubbud dunia, keterikatan pada dunia, itu juga berdampak pada sulitnya seseorang untuk menjalani saat-saat sekaratnya. Dan ketidakterpautan dengan dunia itu akan memudahkan bagi manusia saat menjalani akhir hayatnya, kata Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Nah, ini adalah akhir dari keterangan beliau tentang hadis tafakkur. Mudah-mudahan 3 bagian yang telah kita lewati dalam rangka kita sedikit mengupas apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif tentang hadis tafakkur, mampu menjadikan kita untuk lebih memaknai apa yang dipesankan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Yang pertama adalah nabbih bit tafakkuri qalbak, bangunkan hatimu dengan tafakkur, wajafi anil laili jambak, ambil waktu di malam hari untuk kamu bangun, wattaqillaha rabbak, dan jaga dirimu untuk selama dalam kehidupan dunia kamu hidup dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keterangan berakhir di sini. Mudah-mudahan kita dapat kesempatan untuk melanjutkan hadis yang berikutnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.